Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk review sebuah Samsung Galaxy A34 5G. Di harganya yang 4,3 jutaan, yang jelas ini bukanlah HP yang paling saya rekomendasikan di kelasnya. Tapi overall, ya menurut saya ini udah bilang HP yang bagus kok. Samsung lagi. Oke, pertama-tama saya mau mohon maaf dulu, udah lama nih nggak nge-review HP, karena ada beberapa kesibukan yang lain, diantaranya kemarin ditunjuk jadi Ketua Panitia Zakat dan Sholat Idul Fitri, terus dilanjut jadi Ketua Panitia Pelayanan Hewan Kurban di RW saya. Jadi ya masih ada yang ngantri nih, ada Redmi Note 12 Pro, ada Redmi 12 juga, ada Ico Z7, ada juga Tecno Pova 5 yang belum pada di-review. Oke, jadi disclaimer-nya Galaxy A34 5G ini saya beli sendiri, jadi isi video ini 100% menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi, tanpa ada campur tangan atau revisi sebelum publish dari pihak Samsung ataupun pihak manapun. Oke? Kenapa saya bilang ini adalah HP yang kebilang udah bagus? Karena yang saya nggak suka dari HP ini tuh sedikit aja. Yang pertama, untuk HP seharga 4,3 jutaan, kamera depannya masih pakai model poni. Jadi ya, jangan sampai kelihatan sama temen nongkrong ya, ntar dikira HP sejutaan lagi. Kedua, jack audio udah dihilangin di sini. Ya, udah lah ya. Dan yang ketiga, chargingnya pelan, 25 watt doang. Redmi Note 12 Pro yang harganya 1 juta lebih murah dari ini, udah ngasih charger 67 watt. Atau di HP 4 jutaan yang lain kayak Ico Z7 ini misalnya, udah dikasih charger 120 watt. Lah ini cuma 25 watt. Chargernya juga nggak dikasih, kudu beli sendiri. Harganya 300 ribuan, jadi kalau sama charger ya 4,3 juta ditambah 300 ribu, jadi harga aslinya 4,6 juta. Gitu ya, mohon maaf ya, kau mending mode on. Jadi waktu chargingnya sampai penuh masih butuh 1,5 jaman lah. Ini udah kebilang lama untuk kelasnya. Kalau Ico Z7 itu ngecasnya dari 0 sampai 100 hanya perlu waktu 26 menit doang, luar biasa. Ya, udah sih itu aja catatannya. Dikit kan? Ada lagi bang, HP 4 jutaan kok back covernya masih plastik. Redmi 12 yang harganya 2 juta pas aja udah pakai kaca asli loh. Kalau itu sih saya nyalahin Redmi-nya ya. Ngapain pakai kaca asli sih? Toh kebanyakan orang pakai casing lagi. Ya mendingan plastik aja, tapi harganya diturunin. Atau tetap plastik, tapi chipsetnya yang dikencengin. Ya nggak? Tapi amat, makanya Galaxy A34 ini wajib beli casing soft gel lagi ya guys. Dan casingnya itu nggak dikasih dari paket penjualannya. Soalnya ini padahal HP-nya tuh nggak dipakai sehari-hari ya, cuma dipakai sekali-kali doang buat di-review. Udah mulai muncul tuh goresan-goresan halus di backdoor-nya. Ya, terus yang bikin HP ini saya bilang udah bagus, karena di harga segini, jarang banget ada HP yang bisa dibawa berenang. Nah, Galaxy A34 ini udah IP67, jadi di atas kertas bisa dicemplungin ke kolam, sampai kedalaman 1,5 meter selama setengah jam. Good job. Terus yang saya suka juga, jarang HP di harga segini yang masih ngasih slot micro SD. Nah, walau hybrid, tapi di sini ada. Mantap. Jadi cukup beli yang varian 128 GB-nya aja ya. Nggak lagi urgent buat ngambil yang varian 256 GB-nya. Lanjut, faktor yang bikin sebuah HP tuh enak dipakai sehari-hari, menurut saya sih hanya ada 4 aja. Yang pertama, layarnya udah bagus dan responsif. Yang kedua, performanya kenceng. Yang ketiga, speakernya merdu sama baterainya besar. Ya nggak? Nah, semua poin-poin itu udah bisa saya checklist di Galaxy A34 5G ini. Layarnya tuh Super AMOLED 120Hz dan luasnya di 6,6 inch. Ini bagus. Dan yang paling penting, layar Super AMOLED-nya Samsung tuh buat saya adalah yang paling responsif di pasaran. Mantap. Keep it up. Performanya ya memang bukan yang tercepat, tapi udah sangat memadai untuk kelasnya. Dimensity 1080, ini cukup lah buat main game-game terberat sekalipun. Hanya pengalaman saya sih, kalau dipakai buat main Genshin Impact di settingan grafik medium, gameplaynya sih udah lancar banget sebenarnya. Hanya gyroscope buat ngebidik musuhnya, suka jalan-jalan sendiri, nggak stabil. Tapi anehnya, kalau gyronya dipakai buat ngebidik musuh di game PUBG, di settingan grafik smooth extreme, ini udah enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Aneh ya? Jadi ya hati-hati aja buat Genshin Impact player. Tapi secara overall sih, ya performanya udah masuk kategori memadai untuk kelasnya.
Terus baterainya besar di 5000 mAh, ini aman banget buat dipakai seharian. Speakernya udah stereo dan suaranya enak. Jadi ya intinya Samsung Galaxy A34 5G ini dipakainya tuh enak. Mau buat sosmed, multimedia, sampai gaming tuh enak lah pokoknya. Kecuali main Genshin Impact ya. Bonusnya, dia udah support 5G. Oke, lanjut. Walau material back cover plastik dan desain kamera depan poninya tuh bikin HP ini tuh nggak kelihatan mahal, tapi under screen fingerprintnya bikin keren. Bezel sekeliling layarnya juga, walau nggak bisa dibilang tipis sih, tapi cukup simetris. Jadi enak dilihatnya, nggak kepanjangan di dagunya gitu lah. Frame-nya berasa kokoh di sini, dan feel dipegangnya nggak murahan yang jelas. NFC di sini ada, dan sensor-sensornya juga udah lengkap semua. Nah, terus, kenapa si Samsung Galaxy A34 5G ini belum jadi yang paling saya rekomendasikan di kelas harganya? Alasannya, karena kameranya. 48 megapiksel Sony IMX582. Ya, ini sensor yang bagus sebenarnya, dan udah teruji dipakai di banyak banget HP-HP yang bagus di pasaran. Hanya, umurnya udah 4 tahun lebih, jadi ada kesan Samsung tuh jalan di tempat. Untuk foto-foto di siang hari ini juara banget, dynamic range-nya tuh mantap. Hanya untuk foto low light-nya, ya memang sekilas kalau nggak dibandingin, ya oke lah, acceptable gitu lah. Tapi kalau dibandingin, ya berasa kurang greget hasilnya. Tapi kalau kalian pengguna awam yang bukan kaum mendang-mending kayak saya sih, ya kamera Galaxy A34 5G ini ya bakalan dirasa aman-aman aja kok. Jadi kalian tuh hanya salah nonton channel YouTube aja, karena ini channelnya kaum mendang-mending yang terkenal mau beli HP aja ribetnya minta ampun. Oke? I burned out like a wandering ember. Kalau kalian niat mau cari HP yang kamera depannya juga udah pakai model punch hole, back covernya udah kaca asli juga, dan dikasih charger 67 watt dari paket penjualannya, terus yang wow-nya, harganya tuh 1 juta lebih murah dari Galaxy A34 5G ini, mulai di 3,3 jutaan. Kaum mendang-mending kayak saya sih bakalan ambil Xiaomi Redmi Note 12 Pro aja. Lumayan, ngirit. Kamera selfie si Xiaomi juga bisa bikin muka kita kelihatan lebih ganteng. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off light, I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way. Hanya memang walau baik Galaxy A34 dan Redmi Note 12 Pro ini sama-sama di atas kertas ya, bisa ngerekam video di resolusi 4K. Tapi buat saya sih hanya usable videonya di resolusi Full HD aja, karena gambarnya baru benar-benar stabil di resolusi ini. Tapi nggak apa-apa, ada 4K-nya. Bagus kok, bakalan tetap kepake kalau kamu tuh pakai tripod atau gimbal. Leave open the gate, don't turn off the light. Videonya di resolusi 4K 30 frame per second dua-duanya. Nah, kita lihat mana yang lebih stabil antara si Samsung atau Xiaomi. Kita ada di lantai 21, jadi bisa kelihatan Bandung guys. Wah, mantap. Dan ini perekaman videonya kalau kita lari-lari kecil, mana yang lebih stabil? Twing 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 twing. Wah, kamera depannya bisa 4K nih guys. Keren ya, kameranya keren, cuma modelnya mungkin belum mandi jadi belum maksimal. Ya ini kalau kita ngerekam ngevlog pakai Samsung Galaxy A34 di resolusi 4K. Nah ini baru kayaknya lebih stabil ya, better lah ya. Biasa kalau Full HD dia bisa di crop gambarnya sedikit, nggak terlalu maksimal kayak 4K. Cuma stabilisasinya bakalan lebih baik.
So, kesimpulan dari review Galaxy A34 5G ini menurut channel YouTube Obat Gaptek. Jadi kalau kamu emang udah suka banget sama brand Samsung, apapun alasannya, dan memang banyak banget alasan untuk menyukai brand Samsung ya, udah nggak usah ketularan mendang-mendingers kayak saya ini ya. Di budget 4 jutaan langsung beli aja si Samsung Galaxy A34 5G-nya. Overall ini HP yang enak banget dipakainya sehari-hari. Kameranya juga di kebanyakan situasi bakalan udah ngasih hasil foto yang memuaskan menurut saya. Udah tutup mata aja sama hasil kamera dari brand lain. Hanya, kalau nggak wajib Samsung brandnya, ya saya lebih rekomendasiin Redmi Note 12 Pro yang 1 jutaan lebih murah. Atau kalau memang budget 4 jutanya mau dihabisin, dengan harapan dapat hasil kamera yang lebih maksimal, masih ada kok yang jual Realme 9 Pro Plus di harga 4,4 jutaan. Itu special editionnya, nanti linknya saya kasih di bawah deh. Kalau Ico Z7 yang harganya kurang lebih sama Galaxy A34 5G ini, jujur belum sempet saya apa-apain ya. Ntar deh jawabannya di review Ico-nya aja. Kita bandingin kameranya. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Niko is out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.